Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita kembali belajar matematika. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak harapkan kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Dan Bapak juga ingin kembali mengingatkan agar senantiasa cuci tangan, jaga jarak, dan selalu menggunakan masker ketika kamu keluar rumah. Itu wajib ya dilakukan. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita kembali masuk ke pembelajaran bab 2, koordinat kartesius. Pada hari ini kita masuk ke bagian yang kedua, karena minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kalian sudah belajar tentang koordinat kartesius. Pada hari ini kita kembali belajar tentang koordinat kartesius. Kompetensi dasar menerapkan lokasi benda dalam koordinat kartesius dalam menjelaskan posisi relatif terhadap acuan tertentu. Indikatornya, siswa mampu menggunakan bidang koordinat kartesius untuk menentukan posisi titik terhadap sumbu X, titik terhadap sumbu Y, titik terhadap titik asal, titik terhadap titik tertentu. Ya, untuk pada pagi hari ini kita akan membahas tentang yang ada pada layar. Sebelumnya kita sudah belajar di pertemuan sebelumnya titik yang pada garis horizontal, kemudian pada vertikal yang mana. Bapak harapkan bisa kalian buka kembali bukunya ya. Nah, pada pagi hari ini di sini ada sebuah koordinat kartesius dan titik-titik koordinat. Ada SD bahagia selamanya, warteg Ceumina, masjid, tukang cukur, kuburan, pabrik, dan toko perabot. Lalu apa yang harus kita cari? Sini terlihat posisi dari titik asal, kemudian posisi terhadap masjid dan pabrik. Nah, di situ sudah terisi semua. Bisa kalian lihat untuk posisi dari pabrik ke masjid. Jadi dari sini titik asalnya, tempatnya masjid, pabrik, sekolah bahagia selamanya, kuburan, warteg Ceumina, tukang cukur, toko perabot. Jadi ini yang kita inginkan, bagaimana posisinya terhadap masjid, pabrik. Jadi dari masjid ke pabrik itu dia berapa satuan? Ke kanan kah? Ke bawah? Nah, bisa kalian lihat untuk masjid. Di situ posisi tempatnya masjid, pabrik satu satuan ke kiri, 8 satuan ke atas. Nah, pabrik satu satuan ke kiri, kemudian 8 satuan ke atas. Nanti dia tepat di titik koordinat masjid. Kemudian nomor 2, pabrik. Bagaimana posisi masjid terhadap pabrik? Nah, di sini untuk masjid ke pabrik itu satu satuan ke kanan, kemudian dia 8 satuan ke bawah, maka akan berada di titik pabrik. Kemudian sekolah bahagia selamanya. Bagaimana masjid dan pabrik pada sekolah bahagia selamanya? Kalau dari masjid, dia 5 satuan ke kanan, bisa kalian lihat dari masjid 5 satuan ke kanan. Kemudian dia bergerak 2 satuan ke bawah.
maka dia tepat di titik SD bahagia selamanya. Pabrik juga, dari pabrik 4 satuan ke kanan dan naik 6 satuan ke atas, maka akan berada di titik sekolah bahagia selamanya. Kemudian bagaimana dengan titik kuburan? Kuburan itu koordinatnya negatif 8, negatif 2. Lalu dari masjid ke kuburan bagaimana? Bisa kalian lihat, dari masjid ke kuburan dia 7 satuan ke kiri. Jadi 7 satuan ke kiri, kemudian 4 satuan ke bawah. Nah, 4 satuan ke bawah. Maka nanti dia tepat di titik kuburan. Kemudian pabrik. Pabrik bisa kalian lihat 8 satuan ke kiri, kemudian 4 satuan ke atas. Nah, kemudian kalau warteg Ciumina. Di sini warteg Ciumina di titik koordinat 3,4. Kalau dari masjid ke warteg Ciumina, dia 4 satuan ke kanan. 4 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Maka berada di titik warteg Ciumina. Pabrik 3 satuan ke kanan. Bisa kalian amati, pabrik 3 satuan ke kanan dan 10 satuan ke atas. Maka nanti tepat di warteg Ciumina. Tukang cukur. Untuk tukang cukur 4 satuan ke kiri dari masjid dan 3 satuan ke atas. Maka nanti dia tepat di tukang cukur. Untuk posisi pabrik ke tukang cukur, dia 5 satuan ke kiri, kemudian 11 satuan ke atas ya. Nah, terakhir toko perabot. Toko perabot, masjid terhadap toko perabot itu 4 satuan ke kanan dan 7 satuan ke bawah. Dan pabrik terhadap toko perabot 3 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Ya, nah, ya, itu bagaimana posisi terhadap masjid, pabrik dari tempat-tempat yang ada di samping ya. Jadi Bapak harapkan kalian bisa memahami, mencermati letak-letaknya dari pembahasan pada pagi hari ini. Untuk pembahasan hari ini kita cukup membahas satu ini, bagian soal ini. Mohon dapat dipahami dan bisa dijawab dengan baik soal yang Bapak berikan. Jadi cukup sekian pembahasan materi pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya kita kembali masuk koordinat Kartesius pada bagian ketiga. Pelajari dengan baik apa yang sudah dipelajari di pertemuan 1 dan 2 agar dapat kalian pahami. Sehingga nanti ketika kita masuk penilaian harian kalian bisa menjawab dengan baik. Cukup sekian pembahasan pada pagi hari ini. Bapak ucapkan terima kasih.